Semeton, berulang kali saya katakan, kenapa semeton harus menyifat dewa yang mantuk mempoyangan semeton? Kenapa semeton harus segera melakukan itu supaya semeton bisa membentuk keselamatannya? Oke, begini saya jelaskan pada semeton bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, Brahman, Atman, Akyam. Di dalam tubuh manusia ini ada Atman, karena manusia diselimuti oleh kutukan dosa kelahirannya. Atman itu dibagi dua, satu di dalam tubuhnya yang disebut dengan jiwatman, yang satunya lagi berada di luar tubuhnya disebut dengan paramo atma. Kalau berdasarkan sastra dan penelitian fisika kuantum, karena di alam semesta itu adalah ada inti atomnya, ribuan inti atom itu dijum ke inti bumi, menemukan neutron dan proton. Itulah Tuhan, itulah jiwatmanya, itulah paramaatmanya, itulah atmanya yang ada di dalam inti bumi. Di sini sekarang manusia pun begitu, dijum dalam tubuh manusia ada miliaran molekul atom. Dijum inti atomnya itu menemukan neutron dan proton. Nah, manusialah bagian dari alam semesta, dan manusia juga bagian dari Atman. Manusia bingung mencari dewanya, kemumai membakti. Bukannya membakti kemumai itu akan mendapatkan penugerahan atau keselamatan kerahayuan, bahkan elektronnya itu akan perputarannya menggempur tempat suci tersebut, yaitu mengfrekuensikan energi buruk yang ada di dalam tubuh manusia ke tempat suci. Makanya pura di dasarnya itu udah pecah, meroboh. Pura yang ada tanah laut juga retak-retak, pura Luatu longsor. Dan pura-pura tempat lain banyak kena kebakaran, ditindas pohon kayu, kena banjir bandang, kena gempa bumi, kebakaran, kehilangan, kemalingan, dan lain sebagainya. Itu bagian dari energi manusia, perputaran paramaatma dalam tubuhnya, perputaran paramaatma dalam bumi itu mengalami rerad. Nah, kenapa demikian? Sekarang di sini saya jelaskan. Tapi sebelum itu maaf, saya tidak bisa berpakaian yang bagus karena badan saya besar. Saya hanya pakai singlet aja. Karena saya bukan orang berlegalitas dan saya tidak jadi apa-apa. Saya hanya menyampaikan penemuan-penemuan saya berdasarkan kitab yang memerintahkan saya, kitab Buana Bangsu, Surga dan Neraka, yang ditemukan oleh buyut saya di atas laut yang dalam. Waktu beliau berangkat ngewayang, di sanalah ditemukan lontarnya. Itulah yang memerintahkan saya membangun 11 tingkatan Atman. Dan 11 tingkatan Atman itu dah sekarang saya cari pembuktiannya lewat ilmiahnya, lewat sainsnya, lewat psikologinya, lewat antropologinya, lewat fisika kuantumnya, lewat filsafatnya. Nah, di sini ada keseimbangan antara kitab yang ditemukan oleh buyut saya dan yang ada dalam fisika kuantum. Nah, inilah Tuhan. Bumi ini adalah Tuhan. Inilah alam semesta. Inilah inti atomnya. Ini dijum ke inti bumi beribu kali. Di sinilah ada neutron dan proton. Ya, yang di luar bumi ini ada namanya elektron. Inilah paramaatma yang memutar ini. Inilah aliran listriknya mengandung energi. Karena semua yang ada di alam semesta ini adalah kosong. Yang ada hanya ini aja, inti atom. Berarti apapun yang ada di bumi dan di alam semesta ini adalah kosong. Yang ada hanya satu. Kalau semeton ibarat lapangan sepak bola yang besar, ada kaca bolong satu di tengahnya. Kalau semeton di pinggirnya nggak bisa melihat kaca itu. Nah, itulah ini. Neutron, proton
yang ada dalam inti atom, jiwatman dan Tuhan yang ada dalam tubuh. Protonnya itu, jiwatmannya itu yang bermuatan positif. Pecahan atman semeton yang berada di luar tubuh, para atma yang disebut dengan elektron dan menurut fisika kuantumnya yang bermuatan negatif. Nah, elektron inilah yang memutarin bumi, para atma itulah yang memutarin bumi, dan elektron itulah memutari manusia karena manusia bagian dari alam semesta. Apabila ini kotor, apabila jiwa semeton kotor, tubuh semeton kotor, yang memutari dewa yang memutari semeton akan runtuh. Dia akan keluar dari elemen di luar bumi, elemen ke langit. Kalau di dalam fisika kuantumnya, dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, nah itu berasal dari luar, itu adalah namo yaitu ulat belatung. Termosfer teriak lelipi yang berjalan dengan badan. Nosfer tegal penasaran, ini wong sama. Stratosfer buta dan kale. Hanya manusialah yang berada di alam semesta, yaitu di tanah, di bumi. Itulah surga, bagian dari surga. Elemen-elemen Panca Mahabhuta inilah yang menjaga bumi ini. Misalnya semeton mau mendapatkan rezeki, elektron para atma semeton, aliran listrik semeton ini yang bermuatan negatif akan mengalirkan listrik ke inti atom, ke jiwa semeton. Dia akan memutari di tegal penangsaran. Terus dia memutari tiga penasaran, terus di sana semeton berdagang laris bergerus, ya manis, laris manis, itu semeton terus. Lebih dari 10 tahun berada di perputaran tegal penangsaran, semeton akan kerauhan. Gemaruk tidak mau pertama mengangkat dewanya, dibawa ke naik. Setelah itu dia akan tambah jatuh lagi ke teriak. Kalau yang ini tegal penasaran itu sering terjadi ada ulet tikah perdagangan mebati itu. Terus di luar alam semesta dia mutar di atmosfer, karena di sini memiliki 4 dimensi. Kalau di bumi ini memiliki 3 dimensi, kalau ini 4 dimensi. 3 ruang dan 1 waktu. 3 ruang dan 1 waktu. Jadinya dia setiap detik dia bisa pindah dimensi, dia bisa pindah alam. Padahal itu letaknya jauh. Tapi dalam 1 detik dia sudah bisa pindah alam karena di sana 4 dimensi. Nah, terus semeton tidak terus ngoyok. Sugihnya terus tambah jatuh lagi elektron semeton ini yang memutar listrik ini. Yang para magma yang motor tubuh semeton jatuh lagi ke tingkatan teriak lelipi lagi semeton tambah kaya, laris manis, terus jatuh lagi, terus semeton baik, terus pokoknya mogok kayaknya. Begitu semeton jatuh kenap namo itulah ulat belatung, itulah kuburan. Berarti semeton harus mati. Dah sakit malu mati dah, makanya ada penebusan. Sakit, jebak ngelapis tapi telah bak manggalang. Sesugih-sugih apapun manusia, kalau dia tidak pernah memikirkan para mahatma itu dewa yang mantuk mempoyangan dirinya,